Kita bubar aja di sini. Ada datangan orang lo. Lu bubar aja, bubar. Kamu nggak punya malu ya? Nggak punya malu kamu. Ini sudah sama Kapolsek untuk menghentikan semua aktivitas pembongkaran. Yang kemarin itu dihentikan segala kegiatan. Sama Kapolsek ini. Dikira kami ini binatang. Gila, ya pulang dulu. Ini oleh Piron paling-paling. Sedina seket teko. Itu Kamu sama teman-temanmu? Enggak, itu dia bilang sama dia. Kawan. Sabar, dikemasuk sabar aja. Sabar. Kalau kita berbuat anarkis langsung diciduk sama polisi. Kan? Anarkis aman. Tapi kalau dia anarkis aman, malah diamankan. Malah dilindungi malahan. Senang lihat orang resah seperti ini, senang semua. Gak perlu polisi bantu ke program aja. Ini Pak Karno. Ayo kita mana? Ngapain cari dukun? Rakyat resah seperti ini nggak tahu apa lurah? Itu makanya lurah. Orang delok ke masyarakat itu penyakit saya terus. Kapan yang delok nih? Ibu cantik gitu. Dari kemarin memang bapak ini nih meresahkan aja. Masyarakat nggak ada aman orang-orang. Kita di sini bu cuma cari makan, bukan cari kekayaan. Banyak. Doanya besok lagi. Kalian toh. Ini masih 2 hari lagi. Kayak gitu caranya bu. Masa jadi ikon pembongkaran pasar Seputiraman, tetangganya sendiri dimakan. Labenya ini. Mereka bangga. Udah toh. Jangan, dia malah senang dia. Aduh.
Ya malah senang, kakak sama adik nanti ikut. Karena apa? Kita udah diadu sama teman sendiri. Tenang kalau ada orang emosi, tenang mereka nih. Tenang kalau ada orang emosi ini. Tapi nggak tahu besaran nanti ya kamu ya. Gak apa-apa. Kita ikut. Buatin dia unek-uneknya. Emang Raine lurah rawan nongol nyata nih. Raine lurah kon nongol keren juga. Apa aja bertahan? Bisa kencing 1 minggu biar mati kalian. Laporan di Kapolsek kau tinggi kan isi pesen nih. Kalau cara yang wes lah, yang wes kalau surat INB belum turun jangan ada pembongkaran, harus diberhentikan dulu. Lurahnya suruh aja pedagang pasar suruh musyawarah baru kemarin buat surat pas kemarin sore. Enggak dianggap. Enggak punya boleh saya ini. Bangunannya juga udah mendengarkan putusan itu sudah. Izin itu sudah ada kemarin. Sudah tahu mendengar semua. Sekarang janji orang sama Emang lo di mana? Siapa lo? mati bengkak. Emang gua pikirin siapa lo? Enggak ya. Kemarin aku ke sana warungnya diubrak-abrik. Janjinya enggak akan ada pembongkaran lagi. Betul. Sekarang janjinya mana? Betul. Sekarang aja. Sampai keluar Itu di depan Oh, di depan dulu. Oh, kita berpuasa. Yang kuat makan uang haram. Penderitaan orang lupa satu pasar. Tidak akan ada pembongkaran sampai surat izin itu keluar. Nah, ini kan izinnya udah keluar. Mana ya? Tunjukkan izinnya. Aja izinnya, kami akan tidak sendiri. Tunjukkan. Mana Izinnya dari mana? Izinnya dari putusan di izinnya. Iya. Oke, putusan di mana? Mana IMB-nya? Tahu, tahu. Mana suratnya mana? Itu suratnya mana? Mana? Kamu senang-senang membongkar pasar di atas penderitaan orang banyak kamu. Izinnya gimana? Taman punya izin. Tolong Bu, kalau memang Bapak punya proyek tunjukkan surat resminya. Mana surat izin kamu? Pampang ambil. Gampang kalau kamu berani. Mana suratnya? Mana suratnya? Sudah turun belum? Jangan melotot begitu. Sekarat. Ya itu mau sekarat itu melotot. Amin. Sekarang dipasang surat izin kalau memang sudah ada. Jangan disembunyikan. Jangan terobos-terobos saja Bu, sampai punya aturan main Bu. Kami juga punya aturan main. Ini Jangan Bu, diadu. sampai orang pintar. Kamu itu sekolahan orang pintar tahu hukum. Tunjukkan. Gitu. Kalau sampai punya aturan main, tunjukkan aturan main sampean. Gitu. Sekarang kalau memang surat izin itu ada tampang Bu, yang lebar di depan pojok pasarnya jangan negeri orang. Nanti harga semahal-mahalnya. Ayo, sebesar. Sekarang saya tanya tidak ada jawabannya. Tapi bongkar terus jalan kok gak malu. Gak malu sampai itu. Heran aku sama kalau sampean punya IMB, keluarkan IMB-nya, keluarkan izinnya. Coba, keluarkan IMB-nya Bu. Kalau memang sudah turun jangan main bongkar. Sampai itu punya aturan main, sampai itu orang berpendidikan, orang kita tahu hukum.
Bu, kita di sini cari makan, Bu. Cari makan bukan cari harta di sini ya, Bu. Tolong, Bu. Udah nggak mau kaya, Bu. Tolong, Bu. Oh, pantas adiknya. Oh, ini adiknya. Walah, nggak mau jawab kan kamu? Kalau nggak jawab saya yang bongkar pasar. Saya banyak pasar kalau ada orang. Kata ibu kemarin, tanda tangan Pak Irin di situ ada ibu. Kata ibu kemarin, coba ibu bayangkan. Hebat banget Pak Irin bisa sama ibu. Sekarang kita lapor polisi. Kemarin jadikan polisi dulu. Hukum rimba yang dipakai. Polisi tidur. Kemarin itu waktu nggak ada, Kak Hendrik. saya yang membongkar Kak Hendrik, Kak pasar. Hendrik. Giliran mana nggak ada suara kamu, Bu? Jelaskan dulu kemarin aku di Polres di sana, waktu di Polres. Dia nggak dengar ini. Dia nggak dengar. Tolong jelasin ini. Tolong. Tidak jelasin. Saya yang membongkar pasar. Saya sudah diberi kuasa. Ilahi. Mana suara kamu? Ingin kaya, aduh, kaya dari mana? Ingin kaya begini katanya ya. Tahan dulu. Tahan. Eci, bawa. Hasil informasi yang saya kemarin dipanggil Polres. Himbuannya pertama saya ketemu dengan Pak Kapolsek sendiri. Jadi untuk meredam situasi yang seperti ini, kata beliau, yang pertama pembongkaran ini sementara dihentikan dulu sebelum surat izin keluar. Ya. Kemudian kalau ada pembongkaran paksa itu dari Pak Kapolsek sendiri saya dengar dan kawan-kawan dan Pak Wakil Kapolsek itu juga menyadari itu. Kalau ada apa-apa, kita lapor ke polisi untuk pengamanan supaya yang memancing seperti panas seperti ini jangan kita harapkan, gitu Pak. Ya, saling beredam sama-sama selesaikan masalah gitu loh. Sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian, baik itu aparat keamanan, kami kemarin mendapat informasi bahwasanya sebelum IMB itu keluar, jangan ada pembongkaran itu. Kalau ada pembongkaran, silakan lapor ke saya, Pak Kapolsek, seperti itu. Saya kira seperti itu aja Pak himbauannya, supaya semua mengerti, jangan salah paham bahwa saya ini mungkin masyarakat juga melawan dan lain sebagainya. Itulah informasi. Kalaupun ini saya ngomong ini tidak dipercaya, ya silahkan untuk menyampaikan informasi ini, mungkin tanya langsung dengan Bapak Wakil Kapolres yang kemarin saya diajak musyawarah dimintai keterangan. Jadi apapun keterangannya saya sampaikan. Itulah kira, jadi tidak ada lain. Cuma dia mengharapkan keadaan ini supaya dengerin ya. jangan sampai kita dengan kita beradu. Anak-anak beradu. Bapak-bapak yang petugas, bagaimana caranya solusinya untuk dapat pasar ini sebelum pembangunan ya IMB keluar impor dulu. Saya kira itu saja hiburan saya. Terima kasih kepada bapak-bapak yang saat ini masih bisa menahan emosi ya. Nah, terima kasih, itu Pak. Ayo, Pak. Gimana? Mau dilanjutin apa enggak? Udah, mana? Ya udah, harus sana mundur keluar dulu lah. Bu. Sudah ada kayak gitu. Telepon. Ya, polsek kalau mau meramai itu sih, makan bubar apa sih?
ayo. Ayo. Jangan ditinggal, dia masih ada. Kita ditinggal, Pak. Ya, dulu. Orang lagi Udah, tahan. Diam dulu, diam. Dan terakhir ada Pak. Yang tugas tolong kita briefing aja. Kan kita sama-sama punya tanggung jawab Pak ya. Tanggung jawab tugas, kita juga tanggung jawab tugas. Jadi gini Pak, saya ini mau ke Polda dulu pagi ini. Karena kemarin itu hari Minggu, tolong dengar-dengar adik-adik bapak-bapak ya. Dan kalau ada pekerja di sini juga didengar ya. Jangan sampai kita salah melangkah, melanggar hukum, masuk hukum ya. Ya. Gitu loh. Berat hukumnya menderita Pak. Ya, Pak. Jadi saya minta kepada petugas dari Koramil, dari kepolisian ini resmi saya sampaikan ya. Jadi siapa yang tidak menjalankan tugas, saya kemarin sudah lapor ke Komnas HAM ke Jakarta. Siapa yang tidak melaksanakan, mengamankan suatu keadaan baik kepolisian maupun Koramil, secara tidak langsung mungkin akan bisa terlibat dalam persoalan-persoalan HAM. Jadi hari Minggu, Kapolres diperintahkan oleh Kapolda untuk mendengar para pihak hari Minggu. Karena saya hari Jumat, sekali lagi saya umumkan, hari Jumat saya ketemu Kapolda Brigjen Heru Winarto dan didampingi oleh Dir Intel, Pak Maruput atau siapa orang Batak itu. Dari hasil pertemuan itu Kapolres memerintahkan Dir Intel dan Kapolres untuk berkoordinasi. Karena Kapolres mengejar gerombolan, disuruhlah Wakapolres. Wakapolres hari itu juga di depan Dir Intel untuk berkoordinasi dengan kami. Hari Minggu saya dengar pengembang sudah dipanggil, didengar keterangannya terkait dengan permasalahan Pasar Setiraman. Sudah. Kemarin para pedagang pasar sudah didengar keterangannya oleh Polres CQ Kasat Intel terkait dengan permasalahan yang ada di Desa Rupiharjo. Jadi inti daripada pembicaraan kemarin adalah Pak Kasat Intel atas nama Kapolres memerintahkan Kapolsek untuk tidak ada satu kegiatan apapun dulu sebelum adanya musyawarah dengan kepala desa. Akhirnya setelah ada pertemuan dengan kepala desa, saya tidak boleh ikut. Betul Pak ya? Ya. Pak Sanyoto ini yang ikut hadir kemarin. Ada pertemuan antara kepala desa dengan warga desa Pasar Rupiharjo. Jadi permintaan desa pasar ini adalah musyawarahkan dulu sesuai dengan isi surat Pak Bupati. Jalankan prosedur sesuai dengan aturan. Kedua adalah adanya musyawarah. Makanya dipanggil Pak Lurah. Pak Lurah dipanggil, mohon maaf Pak Sanyoto, silakan di sini apa yang disampaikan oleh Pak Lurah. Jadi biar keamanan di sini juga dengar supaya bisa ngambil tindakan Pak. Jadi terima kasih. Maaf Pak, dari orang jangan jauh-jauh. Oh nggih, betul. Lanjut Pak. Terima kasih. Saya mewakili Pedatang untuk hadir di Kapolres kemarin. Sebenarnya saya tidak tahu kalau mau dipertemukan dengan kepala desa. Ya. Kemudian mungkin ada inisiatif supaya bisa ketemu Bapak Wakil Kapolres itu, panggillah Bapak Kepala Desa dengan Kasih orang. Jadi cuma diberi waktu hanya 5 menit. Dalam waktu 5 menit itu kan tidak mungkin kita bermusyawarah, kan tidak mungkin. Komnas HAM. Ya, tidak mungkin itu akan terjadi kita musyawarah dengan kepala desa. Cuma hanya saya tanya, kapan kita akan diajak berembuk sesuai dengan surat Bupati nomor A poin B.
ya. Butir 2. Butir 2 yang menyatakan ya pembangunan yang paling penting ini yang paling penting adalah merupakan suatu perintah dari bupati. Yang paling penting adalah musyawarah dengan pedagang itu sendiri. Itu Pak. Ya, itu. Ya, bukan lingkungan, bukan yang lain itu. Yang terpenting yang diutamakan adalah kita harus bertemu dan musyawarah, itu yang penting. Itu Pak. Jadi untuk yang lain tentang undangan Pak, ini saya sampaikan kepada bapak-bapak supaya tidak salah persepsi ya. Dia menyatakan Pak Lurah sementara ini menyampaikan bahwasanya semua pedagang sudah diajak musyawarah. Nah, saya bilang musyawarah itu musyawarah apa Pak? Nah, dia mencari suratnya belum ketemu, waktu sudah hampir habis mencari surat itu. Nah, suratnya perihalnya saya hafal. Perihalnya adalah undangan untuk sosialisasi hasil rembuk kampung. Ya. Kalau ini kita hadir, berarti kan kita hanya ketok palu suruh mendengarkan saja. Ya. Kalau hasil rembuk kampung berarti anggota kampung, perangkat kampung sudah musyawarah sendiri dan menyampaikan kepada pasar, maksudnya seperti itu. Tetapi ya ini saya belum dialog seperti itu. Tetapi harapan kita, harapan masyarakat pasar, kalau memberi undangan perihalnya seperti musyawarah rencana pembangunan pasar kampung Rukiharjo, itu kami hadir semua karena kita akan musyawarah. Kalau sosialisasi itu ada penjelasan saja hasil daripada musyawarah itu. Ya sekali lagi Pak ya, kalau itu memang kita diajak musyawarah, kita tidak seperti ini. Sudah poin-poinnya, tahap-tahapannya pembubaran tanggal sekian, ya. Terus pedagang pembayaran sekian, pembangunan apa saja yang disampaikan, harga dan lain sebagainya. Kemarin omongan Pak Lurah apa waktu ketemu itu aja Pak? Itu aja, cuma ini Pak, hanya dia surat kontak sudah habis itu saja. Jadi kita nggak ada dialog apa-apa Pak, cuma gitu aja, ya. Itu Pak yang saya sampaikan. Saya tambahkan sedikit, ya, saya tambah sedikit. Jadi itulah bapak-bapak sekalian, ya, hasil saya dengan Wakil Kapolres. Nah, itu tinggal bapak-bapak percaya apa tidak. Ini Bapak Ferry lah yang akan menjelaskan semua. Ya, sebelumnya juga sudah berbincang-bincang. Jadi tanggal Pak Lurah sementara belum ada titik temu. Saya kira demikian Pak, supaya tidak salah surup, ya. Kita menyadari semua. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Halo. Ya. Saya tambahkan sedikit. Mungkin untuk menjaga situasi yang baik ya, damai itu indah, itu kata Danrem ya. Artinya semua nyari makan, semua nyari duit, ya kan? Artinya saya juga kan orang Jakarta, saya hanya membantu di sini supaya diluruskan. Karena saya kemarin tidak boleh bicara, ketemu dengan Pak Lurah, intinya adalah jalankan musyawarah dulu sesuai dengan isi surat Pak Bupati angka 2 butir B. Musyawarah itu penting, artinya menyangkut harga Pak. Harga itu misalnya seberapa dan sebagainya, dasar harga itu bagaimana dan sebagainya. Terus masalah mekanisme waktu. Ketiga, masalah tata cara pemindahan bagaimana, seperti apa dan sebagainya. Apa latar belakang dipindahkan dan sebagainya, ini pasar diperbaiki itu. Itu yang dimusyawarahkan, itu yang disampaikan di dalam surat Pak Pairin. Nah, ini yang saya tanya, apakah ibu-ibu sudah mendapatkan undangan satu persatu? Memang ada. Ini Pak Pramil dan Polsek, memang ada surat undangan. Cuman hasil rembuk kampung. Sampaikan Pak Intel dari Polsek, Pak Kasat Intel sudah mengkopi surat itu. Jadi bukan undangan untuk rembuk kampung terkait musyawarah akan pembangunan pasar. Di situ perihal undangannya kepada para pedagang saja. Intinya adalah mereka mengatakan sosialisasi hasil rembuk seolah-olah sudah ada. Nah, maksud saya kemarin dengan Pak Kasat itu, undang mereka satu persatu, nama dan blok tokonya diundang rembuk. Kecuali mereka tidak mau datang, silakan dilakukan pembongkaran. Nah, maksud saya coba, berkali-kali saya sudah bilang, tolong dimusyawarahkan, saya siap membantu. Gitu loh Pak. Supaya bapak-bapak di sini, nah ini juga kemarin saya suruh
kawan-kawan ini sudah lapor ke Komnas HAM tanggal 24 Mei terhadap masalah ini supaya Komnas HAM memediasi untuk dilakukan musyawarah. Saya tidak berhak untuk melarang siapapun untuk melakukan satu kegiatan di sini, tetapi Pak Bupati mengatakan di dalam surat, ikuti prosedur, laksanakan aturan, dan kedepankan musyawarah sebelum melakukan hal-hal terkait dengan pasar PHK seperti Rama. Tolong ya, di sini saya bicara ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi kita sama-sama belajar hukum ya. Jangan sampai kita yang tidak tahu apa-apa, kita yang tidak dapat duit, kena hukum. Ini HAM Pak, artinya HAM-nya di sini apa? Karena Pak Kepala Desa menurut masyarakat pasar ini belum diajak musyawarah, tidak ada buktinya. Nah itu isi surat daripada Pak Bupati. Gitu loh, jadi minta mungkin Pak Intel mungkin bagaimana cara bijaksana untuk, bukan saya tidak menghentikan, tetapi musyawarahkan dulu lah, ini kan mengganggu dan lain sebagainya. Saya juga udah jalan jauh-jauh, saya balik lagi. Saya akan lapor ke Kapolda untuk melaporkan hasil pertemuan kemarin. Karena rencananya tinggal 30 katanya akan ada pengosongan. Ya silakan saja, asal mengikuti aturan. Saya bilang kemarin, artinya kita punya anak perempuan, boleh anak kita dinikahin di malam pertama, boleh ditidurin, asalkan mengikuti prosedur. Prosedurnya ada minang dulu, ada bak mas kawin dulu, ada akad nikah dulu, baru malam pertama. Bagaimana tiba-tiba prosedur itu tidak dilalui, langsung anaknya dibawa lari? Saya pikir Pak Pairin ini sungguh bupati yang sangat bijaksana. Karena dalam perintah bupati adalah adanya musyawarah. Ini yang saya ulangi sekali lagi. Saya di sini ingin membantu masyarakat untuk menegakkan aturan. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Karena kalau kita melanggar hukum, saya juga takut Pak melanggar hukum. Saya orang hukum, cuma saya takut melanggar hukum. Nah jadi saya mohon Pak dari pihak Koramil dan kepolisian untuk menyikapi dengan baik, agar sementara waktu panggil aja Pak. Kalau perlu di sini musyawarah atau di mana, panggil kepala desanya menurut saya. Musyawarah segala macam dan sebagainya gitu. Jadi saya juga ya maaf ngomong ya, saya tiap hari begini, saya juga kan lama-lama capek. Gitu kan nggak enak juga Pak gitu loh. Supaya kita orang timur kedepankan musyawarah. Ya kan apalagi penghuni pasar ini banyak saking Jawi, kepala desanya suka saking Jawi. Coba kultur-kultur Jawi itu dibawa untuk musyawarah. Gitu loh, jangan sampai ya orang-orang lain yang terlibat dalam permasalahan ini melanggar hukum. Gitu loh. Ribut sama siapa? Kakaknya. Gitu, jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ini surat sudah masuk ke Komnas HAM. Jadi sah ini sudah diterima sebagai bentuk laporan adanya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM di sini dimaksud adalah apa? Belum adanya pemenuhan musyawarah yang diisyaratkan oleh Pak Bupati. Jadi kami mohon kawan-kawan yang mungkin sudah bekerja di sini, mohonlah mundur dulu karena ini berkaitan dengan hukum. Siapa yang main hukum sama dengan main api, akan kebakar sendiri. Gitu loh. Jadi itu aja dari saya akan berangkat, doakan saya ketemu dengan Kapolda. Bisa selesai dengan baik untuk bisa dimusyawarahkan. Demikian, mungkin dari Pak Intel bicara sedikit. Siapa yang bisa mewakili? Silakan Pak. Pak, kalau masih ada pembongkaran Pemilik warung. Kita mohon, minta tolong kepada kepala kampung, minta bantuannya bahwasanya warung saya tolong dibongkar. Nah, saya sudah buatkan, dia tanda tangan di bawah kita. Ya, ini ada permintaan pembongkaran. Ya, saya pikir mungkin Hartono ini mungkin suruh hadir aja ke sini, Pak. Ya. Supaya Hartono ini bicara di sini. Saya kan nggak bisa ngomong apa-apa. Supaya Hartono ngomong bagaimana. Dihadirkan aja. Iya. Itu banyak, Pak.
Dia tahu nggak kita sudah menghentikan, tidak ada. Iya Pak, maksud saya ini kan ada surat dari Hartono, ada Hartono yang menyuruh. Maksud saya Hartono hadirkan sini dia bicara bahwa dia sudah menandatangani surat ini, gitu. Kan enak kan? Hartono ya. Pak, ini kan bakal nyambung, Pak. Ini kan makanya kami membongkar. Ya, banyak. Ya, begini, dia sudah menandatangani bahwasanya tolong Pak. Maksud saya gini dorong, dorong putra putri itu tolong ajak ke sini dia bisa bicara. Saya tidak mau kita ini surat ini maaf ngomong, saya tidak menuduh ini bagaimana. Oh bahwa betul, misalnya dia bilang gini, saya betul menulis surat ini dengan penuh kesadaran. Memang saya nyuruh, ya udah silakan aja gitu. Panggil Hartono. Ya, Doro ya. Semua itu, semua yang minta ada 15 Pak sini. Ya, supaya enak ya. Jadi mungkin saya serahkan ke siapa ini nanti. Dari Koramil siapa Pak koordinatornya? Karena ini kan surat kan ada tanda tangan ya. Ada 15 orang. Ya ya, tenang tenang. Minta tolong panggilin Hartono, nomor HP-nya berapa ya? Jangan Hartono. Dengarin. Saya nggak emosi nih, saya santai aja. Ya, Pak. Saya punya warung, ya. Saya berhak untuk pindah ke lapangan dan saya hak untuk membongkar warung saya. Itu harapan saya itu aja. Lek jenengan aja bungkang nggih monggo, mboten mungkin monggo kan. Panjenengan Hartono nggih. Saya tadi kan minta syarat, apakah betul Pak Hartono menandatangani pernyataan ini? Ya. Betul? Apakah tidak ada paksaan? Tidak. Artinya dia secara sukarela ingin tokonya dibongkar. Ya, berarti silakan saja dibongkar. Kan itu kehendak Bapak ya. Gitu. Jadi saya ini hanya menengahi saja. Gitu loh. Jadi silakan saja Bapak. Ini Pak Hartono ya. Ya. Lain. Dibongkar di mana, Pak? Tolong Pak. Ya, maksudnya gini Mas. Artinya kita supaya tidak ada salah paham di lapangan. Siapa yang ingin dibongkar supaya masyarakat di sini supaya tahu juga dorong. Saya ini kan hanya membantu supaya panjenengan berjalan baik. Di sini juga tidak ada salah paham. Gitu. Seperti ini kan enak. Iya, saya juga di tengah-tengah Pak ya. Ya sekarang itu lah kembali ngomong. Ini kan bahwasanya pemilik warung sekarang ini kan posisinya di orang. Kalau 15 orang kita panggilin kita di mana? Bisa kan? Harus itu. Harus itu. Silakan posisinya di Karang. Bos, bisa di sini sebentar. Yang lainnya lihat Tahan dulu. Ya, Tahan dulu. ini kan kita nyari suasana yang enak lah ya Pak. Ada Koramil, setuju ya? Siapa yang ingin tokonya dibongkar, ada surat pernyataan, ada orangnya menyampaikan supaya di sini juga kita menghindari adanya pihak ketiga sebagai provokator Pak. Ini dari hari Minggu saya katakan, siapa yang masuk ke sini mengadu domba atau tidak ada surat keterangan atau tugas yang jelas, karena kondisinya sekarang kan belum kondusif. Kenapa ada aparat di sini hanya untuk menjaga? Kalau ada pengosongan, nak mungkin permintaan kita untuk menjaga provokasi atau pihak ketiga. Kan keamanan juga biar kerjanya agak ringan gitu loh. Oh ada surat, oh ini segala macam. Artinya apa? Surat itu keabsahannya bisa kita akui. Oh surat ada, orangnya sudah mengakui. Kan gitu loh. Jadi menurut saya, permintaan saya kepada Koramil dan kepolisian, kalau ada pembongkaran, ada surat dan ajak orangnya, sampaikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat juga, oh itu betul. Itu betul loh, dia minta bongkar ya, monggo kesel, silakan dibongkar, misalnya seperti itu. Karena saya bilang dari kemarin, Pak Kade juga kan tahu bahwa kita untuk menghindari pihak ketiga. Pihak ketiga yang memprovokasi kan kita juga tidak tahu. Jangan sampai suasana kita di seputar Raman ini enak, saking Jawi enak, saking Bali enak, semuanya enak. Ada yang mengadu domba kita.
Kan kita sudah pengalaman kasus-kasus kita di Lampung tempat yang lain. Berapa korban orang-orang yang tidak bersalah jadi korban. Kalau ada masalah kan orang yang nggak bisa lari, itu yang jadi korban. Yang nggak punya duit bisa jadi korban. Yang punya duit tinggal lari. Nah gitu loh panjenengan sama saya, sama-sama petugas, kan saya petugas juga, membantu panjenengan juga petugas, kita ambil jalur tengah seperti tadi, disampaikan ya sudah, gitu loh, supaya keabsahan surat itu betul-betul, suratnya ada dan masyarakatnya juga berbicara. Kalau saya kan memang betul-betul, beliau itu minta diwakili untuk membantu bisa selesai dengan baik, gitu loh Pak ya, tolong Pak, dari Koramil dan dari kepolisian, kalau ada pembongkaran berapa, tunjukkan surat itu sebagai bentuk berita acara, orangnya juga diajak, ya untuk sementara gitu dulu Bu. Jadi seperti itu yang kami sampaikan. Sebenarnya bagi kami adalah tidak ada kegiatan satupun sebenarnya sebelum ada musyawarah. Sebenarnya itu harga mati karena itu permintaan daripada Pak Bupati. Nah karena ini ada permintaan sukarela dari Ndoro Putro tadi. Gitu loh, karena ada permintaan dari Ndoro Putro tadi untuk dibongkar. Sebenarnya aturan yang benar sebelum ada musyawarah tidak ada kegiatan apapun. Itu isi suratnya. Ya, saya kembalikan lagi karena di sini aparat keamanan, saya menghormati. Itulah keadaan, itulah yang saya sampaikan. Sampai keadaan kita juga dari ke Polres. Supaya bagaimana, jangan semua bingung. Nah kita langsung lari ke atas lagi nih, bagaimana tindakan selanjutnya. Kan ini finalnya tanggal 30 akan penuh pengosongan. Nah itu yang harus kita antisipasi, baiknya seperti apa. Gitu loh. Namanya final kan ada yang menang, ada yang kalah. Nah ini jangan sampai terjadi. Kan gitu. Jadi kira-kira seperti itu, kami minta kepada aparat kepolisian dan Koramil untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Jangan sampai bapak-bapak ibu, bapak-bapak yang bertugas di sini jangan juga menyalahi aturan yang sudah dibuat oleh Pak Bupati. Demikian ya, terima kasih ya. Saya cuma netepi janji sama pengurus yang dulu. Bongkarnya itu 2015. Kan netepi janji saya. Ini pengurusnya ganti nih Pak. Ya, jadi nah itulah Bu, jadi gunanya musyawarah yang disampaikan oleh Pak Bupati di surat itu di situ yang dibicarakan semua. Masalah kapan bongkar, kapan harganya berapa, mekanisme seperti apa, itu yang dibicarakan musyawarah itu Bu. Jadi panjenengan ya silakan aja ngomong ke lurah, ke kepala desa kapan musyawarah gitu. Ya Bu ya mungkin cukup dari Undang semuanya gitu, jangan khususnya yang surat tadi dia tanda tangan, ya sekarang posisinya masih kena lagi. Tarik itu buka di sana, kan gitu kayak contohnya kayak Agus. Iya pokoknya itu aturan main hari ini adalah sebenarnya saya ulangi sekali lagi, menurut aturan dari Pak Bupati, sebelum adanya renovasi pasar ini harus ada musyawarah, itu yang diminta oleh Pak Bupati. Nah karena Ndoro Putro ini datang katanya mau bongkar, kan gitu ya. Jadi ya silakan saja sesuai dengan sukarela dia, bawa orangnya, bawa suratnya. Suratnya ini dibawa sebagai bentuk berita acara laporan keamanan. Orangnya datang itu tuh untuk menunjukkan keabsahan surat itu. Apakah surat itu asli atau tidak? Ada tekanan atau tidak? Sudah hanya itu aja permintaan dari Pak keamanan di sini ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berjuang. Janjinya Pak Lurah itu nggak mau musyawarah sama anggota. Saya ini nanti janjinya 2015. Kasih tahu. Biar yang bongkar aja. Pakainya ya. Mana ada pangkat. Rokoknya harus datang. Suratnya mana kalau Arto kono lho, tanda tangan. Langsung tahu sing bunga iki sapa? Wong kemo kan? Iki.
Iki. Sing bongkar mau rombongannya Cau. Iya. Ini orangnya itu nggak mau bongkar ini. Datang Mas. Ya harus ya gimana? Terserah dia orang berapa. Ini Pak, dari kami ya. Ya. Kami kan masih berjualan di sini. Ya. Jadi kalau ada musyawarah, tolong dihentikan. Ya, silakan dengan keamanan Bapak bicara gitu. Silakan Bapak bicara seperti itu. Masyarakat kalau menghendaki, Bapak-bapak Ibu sekalian, ada kawan-kawan dari masyarakat pasar ini meminta, Pak siapa Pak? Pak, kamu namanya? Oh, sama kayak saya. Jadi Pak Ferry ini meminta kepada aparat keamanan sebelum ada musyawarah karena ini jualan, cari uang, jangan dulu ada kegiatan sampai ada musyawarah. Nah, silakan itu disampaikan kepada polisi dan Koramil, silakan berkoordinasi. Ya Pak ya, silakan Pak Ferry ya. Kalau pemilik warung minta contoh. Jadi kan ini lagi bicara Pak, ini mereka lagi berbicara. Itu yang besar toko di pojok itu Pak. Ya, buka toko di pojok. Itu loh. Yang ini. Ini loh. Itu kan yang nikah. Kan barusan nelpon saya. Siapa yang nyuruh buka toko saya? Betul tanda tangan, tapi kan dia nelpon saya. Oh, kalau maksudnya makanya jangan analisa sendiri begitu dong. Jadi tanda tangan. Ya betul dia tanda tangan, tapi orangnya kan nelpon ke sini. Hah? Kamu Tanda tangannya diambil, coba kayak apa? Dia tanda tangan apa enggak? Jangan main asal tanda tangan aja. 15 biji itu aja. Tanda tangan itu bisa aja yang tanda tangan orang lain. Udah Pak. Pegang but. Bener nggak itu tanda tangannya itu? Sama dong yang ngurus. Halo, Dia pulang kemana malam? Tak cari nanti. Tak cari maksudnya diajak ngomong, bukan tak apa-apain. Iya Pak. Coba Bapak ambil jalan tengah aja Pak, seperti apa Pak. Saya juga kemarin dari Polres kemarin tuh, itu karena dua sisi berbeda, masih belum clear. Karena kan laporan Polres ini dibawa ke Polda. Karena Polda yang memerintahkan untuk didengar keterangannya. Nah saya ini mau ke Polda dulu gitu loh. Mau bagaimana langkah ini katanya tinggal 30. Sekarang mau bongkar dia panggil orangnya. Kalau memang asli ya nggak saya juga nggak tahu kan gitu. Masalah kamu ini. Orang takut hukum. Ya itu Pak, caranya kan tadi udah jelas toh sama Pak Ferry. Orangnya bawa sini dulu. Kan tadi udah dibilangin. Tanda tangannya ini. Kamu tanda tangan apa enggak? Kan udah jelas tadi Pak Harsono. Ya nanti kan dikasih tahu. Pak Harsono tadi kan udah bener dia. Aku mau dibongkar ini tanda tangan Iya, saya. nanti selanjutnya saya kasih tahu kepada keamanan dan kepada kawan-kawan semua bisa mewakili, bisa menyaksikan kan gitu. Ya. Ya toh? Terus ngono ae. Kayak macam ini, dia nggak mau bongkar, nggak tanya dibongkar, tanda tangan, dia tanda tangan. Bukan kamu dibongkar. Saya kalau Barusan dibilang, minta ditelepon sama Kade. Mas, Itu bikin resah itu Pak. Itu yang bikin resah. Itu bikin resah itu Pak. Itu bikin resah masyarakat itu Pak. Itu biar Pak. Aja Pak, kata. Itu jangan kan kita kemarin.